alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita sudah menyelesaikan hari pertama di bulan Ramadan. Semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah SWT sebagai amal sholat kita. Dan hari ini kita malam masuk malam yang kedua di bulan Ramadan. Semoga banyak berharap. Alhamdulillah, awal Ramadan semuanya serentak, tidak berbeda. Mudah-mudahan Ramadan juga aktivitas juga sama. Melanjutkan pembahasan kita hari ini adalah tentang hadis arba'in yang kedua. Hadisnya cukup panjang. Hadis ini Amirul Mukminin atau Umar radhiyallahu anhu dari Umar radhiyallahu anhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzaka yaum ila qala alaina rajul syadid ayadis siyam. Dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW, ya, zaka yaum, pada suatu hari, kemudian datanglah dikatakan alaina, ya, rajul, datang seorang pemuda laki-laki syadidu bayad, rambutnya hitam pekat, kemudian ya syadidus sawad sak, rambutnya juga sama, bajunya putih, ya, bayadus sawad, tapi putih bersih, nggak ada kotoran sedikit pun, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi, ya, kami tidak melihat asal safar, tanda-tanda mereka orang itu habis dalam perjalanan. Dan kalau perjalanan kayak tahu ada punya akar pucat rambutnya ini enggak, rambutnya bersih, kemudian rambutnya hitam, tidak ada sedikit kerusakan sama sekali. Wala ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami tidak ada mengenal dia, siapa orang itu. Kata ulama kata, la ya'rifuhu minna, dari kami seorang pun tidak mengenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduklah dia di hadapan Rasulullah SAW. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi kafaihi ala kafisayhi, kemudian kedua lututnya ditempelkan ke kedua lutut Rasul. Rukbatayhi itu lutut, lututnya ditempel ke lutut Rasul, berarti sangat dekat lututnya. Kemudian fakisayhi, kemudian kedua tangannya ditaruh di atas kepala Rasulullah, dipegang paha fakisayhi. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kabarkan, ceritakan, terangkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian baginda menjawab, qala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, al-Islam, Islam itu adalah antas ada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu bersahadatnya tiada ilah selain Allah, bersahadatnya bahwa Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian waktu tuqimas sholat, menegakkan sholat, waktu tu'tiyaz zakat, kemudian membayar zakat, waktu tasumma Ramadan, saum di bulan Ramadan, waktu hujjal baita ini istaqaqta ilaihi sabila, kemudian pergi haji ke Baitullah kalau mampu.
Orang pemuda itu berkata, "Shadaqta, benar kamu." Fa'ajib benar, kata Umar Khattab, kami kaget semuanya, heran, ajib, aneh, ya kan? Lalu kaget kepada pemuda ini, ya sabuhu mereka, dia yang bertanya, Ustaz di kubu, dan dia membenarkan, dia yang bertanya, dia membenarkan. Sahabat kaget, ini orang nanya tentang Islam, dijelaskan oleh Rasul, dan ternyata dijawab benar tak? Kan aneh kan, dia nanya, dia benarkan. Lalu pemuda itu mengatakan lagi, "Qala fa'akhbirni 'anil iman." Ceritakan pada aku tentang apa itu iman. Qala berkata, bersabda baginda, "Tu'mina billahi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Qala sadaqta. Kemudian itu bertanya, kita akan mengenal tentang iman. Dijawab oleh Rasul, berimannya kamu kepada Allah, berimannya kamu pada mereka, berimannya kamu pada kitab, berimannya kamu pada Rasul, berimannya kamu pada hari akhir, berimannya kamu pada takdir baik dan buruk. Lagi-lagi kemudian itu mengatakan sadaqta, benar. Kemudian kalau akhirnya anil ihsan, dia bertanya lagi, ceritakan kepada aku apa itu ihsan. Maka baginda bersabda, "Antaqulallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa inna yaraka fa innahu yaraka." Fa innahu yaraka. Maka Rasul bersabda, engkau menyembah Allah ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kamu tidak akan bisa melihat Allah karena untuk baik. Fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa dia melihat kamu. Lagi-lagi dikatakan, ya, kemudian itu mengatakan fa'akhirni an-sa'ah, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Saat itu hari kiamat. Maka baginda mengatakan, bersabda, "Mas'ul anha a'lama min as-sa'il." Yang bertanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya orang yang bertanya sudah tahu jawabannya, karena baginda tahu siapa orang itu. Sahabat tak tahu, karena kan dia menjelma seperti manusia. Maka kata dia, "Pak ini aneh apa?" Ceritakan kepadaku tanda-tandanya. Maka Rasul menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Qala antari dalu amatul wabat kata, artinya ibu-ibunya menjadi budak, jadi anaknya menjadi tuanya, ibu menjadi budak. Sekarang kan begitu, banyak ibu seperti membantu anaknya mau mengangkat. Kata Allah, kata Rasul begitu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana itu, bagaimana itu sudah disiapkan sekarang. Kita lihat, ini kisahnya. Hadis kedua, hadis Arba'in. Saya mengambil penjelasan hadis ini dari kitab Al-Wafi, syarah hadis Arba'in. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam.
Pada dirinya tidak nampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang menangis. Ya. Kemudian dia duduk di hadapan musala, lalu menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepada kami tentang Islam." Dan dia bersabda, kata Nabi, kemudian Rasulullah menjawab, "Islam itu hendaklah engkau bersaksi kepada sesembahan selain Allah, Muhammad Rasulullah dan seterusnya nasihat dari dia. Hendaklah engkau bersaksi dari Tuhan selain disembah, kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, dan katanya adalah rukun Islam itu. Hendaklah engkau memberikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah di dalam rukun Islam." Kalau itu berkata, "Kau benar." Kau benar. Kemudian orang itu berkata lagi, kata Umar, kami jadi heran karena dia bertanya, dia menjawab, dia membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, "Terangkan padaku tentang iman." Nah, ini jawaban salah. Rasul menjawab, "Hendaklah kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaklah kau beriman kepada takdir dan takdir." Ada rukun. Orang itu berkata lagi, "Benar kau." Kemudian berkata lagi, "Terangkan kepadaku tentang ihsan." Yang dijawab Rasulullah, ihsan itu adalah hendaklah kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya, namun jika kau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat kau. Anta udallah anak taruh bayang tabung taruh tadi tahu ya Rasul. Orang itu berkata, "Beritahulah kepadaku tentang hari kiamat as-sa'ah." Dijawab Rasulullah, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Tidak lebih tahu daripada bagaimana. Orang itu selanjutnya berkata, "Berilah padaku tanda-tandanya, ceritakan padaku ciri-cirinya, tanda-tanda kiamat." Maka Rasul mengatakan tanda-tanda kiamat satu, tidak akan ada benda apabila budak melahirkan tuannya, jadi anaknya jadi tuannya. Dan kau melihat orang-orang Badui bertelanjang kaki membangun gunung tinggi. Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya, lalu dia bersabda, kata Nabi, "Tahu engkau siapa orang itu?" "Wahai Umar, tahu engkau siapa orang itu?" "Allah dan Rasul beritahu," kata Umar. Dan Rasul menjawab, kata Rasulullah, "Wahai Umar, tahu siapa yang bertanya itu?" Kemudian Allah Rasul mengatakan, ulang-ulang, tidak lanjutkan. Jawabannya adalah ini sebagai penutup dari hadis. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, aku yang mengajarkan kamu agama. Dari hadis ini ada pelajaran disampaikan kepada Nabi melalui pertanyaan malaikat Jibril. 3. Islam, iman, ihsan, satu lagi tanda kiamat. Kita lihat kebutuhan hadis. Hadis ini sangat penting, meliputi semua amal perbuatan yang zahir dan yang batin, bahkan semua ilmu syariat mengacu kepadanya, karena semua hal yang ada dalam semua hadis bahkan seakan menjadi umum sunnah. Hadis ini yang tentang iman, Islam, ihsan, sebagaimana Al-Fatihah sebagai umur Quran. Karena ia mencakup seluruh niat, seluruh nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Oleh Ibnu Taufik, ini pernyataan dari Ibnu Taufik, seorang ulama terdahulu. Jadi hadis ini meliputi semua intisari dari
Karena kita. Makanya kalau kita tidak memahami 4 hal ini, maka kita akan terlalaikan. Kita akan disibas karena perbuatan yang berguna. Perbuatan yang akan kita bahas tentang niat banyak yang terjebak seolah-olah dia berbuat baik padahal tidak ada nilainya. Kenapa? Niatnya salah. Jadi makanya kita dasar oleh Imam Nawawi dari hadis niat masuk ke hadis tentang Islam, iman, ihsan, dan sahabat. Ya, ketika tidak masuk masjid, nanti dijelaskan hadisnya oleh Imam Nawawi. Ketika tidak masuk masjid, hendaklah menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, dan memakai minyak sengit. Ya. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu, ya, dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik. Karena Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad SAW pada baginda dengan penampilan dan sikap yang baik. Itu adalah hadisnya. Jadi kadang-kadang kalau kita ke majelis ilmu, saya bilang, maaf jangan pakai baju juga. Ada kajian datang minta sama Allah, ya Allah, aku akan datang ke majelis ilmu, dapatkan aku pemahaman, dapatkan aku pemahaman, dapatkan aku pemahaman. Rohizikni ilmu, warzuqni fahmi. Kan banyak kita. Jangan pakai baju. Ya mudah-mudahan Ustaznya bagus. Mudah-mudahan jangan tingkat. Lanjut yang kedua. Secara terminologi adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar, yaitu syahadatain, kemudian menunaikan sholat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun dan memperhatikan adab, kemudian mengeluarkan zakat ketika saum di bulan Ramadan, yang membuat pergi haji kalau mampu sekali seumur hidup. 5 rukun Islam. Dan Islam itu bukan rukun Islam itu baru rukunnya, belum yang lain-lain. Banyak. Jadi jelas. Secara terminologi Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah SWT. Karena makna Islam itu dari kata salima atau salama yang artinya menyerahkan diri. Makanya kalau dengan kata muslim itu berarti seorang yang berserah diri hanya kepada Allah. Masih ingat kataannya kita ini wajah yang menjadi fatwa samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ibadahku, sholatku, matiku untukmu ya Allah. Jangan diri. Maka jangan setengah-setengah Islam. Kalau kita ingin menjadi surga, kata Allah, ulu fisir kalfa. Masuklah Islam secara tongkamu. Jangan seperti digambarkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 137 perhatikan ini. An-Nisa ayat 137. Ya. Surat An-Nisa ayat 137. Nah ini. Saya bacakan saja. Ya. Innal ladzina amanu. Ya. Mereka enggak nyala ya. Nanti nyala. Rasanya habis. Lihat ayatnya. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman kemudian kufur, kemudian beriman, kemudian kufur lagi, kemudian ditambahkan oleh Allah kekafirannya dan tidak akan diampuni. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, tidak diampuni oleh Allah SWT. Wala yahdiyahum, dan tidak dituntut ke jalan yang lurus. Kalau dia mau sudah tidak tahu. Ya ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufran
Artinya jangan main-main dengan Islam. Memang melalui perang tidak ada alasan dalam Islam, tapi kalau masuk konsekuensinya seperti ya. Kita lihat tadi, kita kembali ke hadis tadi. Ini. Maka syahadat adalah cukup dengan diam, tidak cukup dengan diam ya, tidak cukup dengan diam. Dalam hadis tadi harus diucapkan syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya seorang muslim kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, diucapkan terdengar oleh saksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu seorang muslim. Kalau belum diucapkan itu ya, makanya umat itu kan masuk Islam itu luar biasa. Betul-betul rumah Jahat, betul-betul Abu Sufyan dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Pada ketakutan dan umat itu pintunya beri ke umat. Nah, preman masuk Islam ngeri lagi, itu makanya meninggalkan ustaz, meninggalkan preman. Halo, assalamualaikum. Nah, meninggalkan ustaz, meninggalkan preman. Jadi pada yang sholat di masjid ketahuan jangan dicemoohkan, itu makan preman pensiun. Ya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala pokoknya. Jangan dikomentari. Nah, kata wajib dalam hukum Islam adalah dengan bersyahadat mengerjakan sholat yang diwajibkan, sholat 5 waktu. Ini digaris kuning. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ini saja cukup, syahadat dan sholat. Makanya hadis apa yang keberapa saya lupa lagi nomornya, nanti akan kita bahas. Kalau yang tujuannya buat saya dibahas, salah satu berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bersyahadat pada Allah, aku sholat, wa asumu Ramadan, dan aku berpuasa bulan Ramadan. Adkhulul jannah, apakah mengantarkan aku masuk surga? Kata Rasulullah, nah, masuk surga. Syahadat, sholat, saum. Karena zakat dan haji itu ada batas nisab. Kalau zakat, kalau haji, jikalau mampu. Tiga ini cuma dijelaskan Nawawi, dua bayangkan, yaitu bersyahadat, dia tidak meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dia masuk ke orang muslim. Dijamin masuk. Ya. Oh kayak gini kita cuma minim aja, mau minim atau maksimal? Mau minim mau maksimal? Jamaah mau minim mau maksimal? Halo, assalamualaikum jamaah. Mau minim mau maksimal? Nah itu maksimal. Oke, berlanjutkan. Jika seorang muslim tidak melaksanakan kedua hukum Islam ini, maka pada saat itu pula tidak disebut sebagai seorang muslim. Kata Imam Nawawi dalam penjelasannya. Penjelasan ketiga, secara etimologi iman berarti pengakuan atau apa itu? Baca nggak? Pembenaran. Urutan gitu. Islam, iman, ihsan. Ini urutan sebenarnya. Kalau dia muslim, dia pasti beriman. Kalau dia beriman, dia akan pasti ihsan. Ihsan itu apa? Dia berbuat dari niatnya selalu benar. Niatnya selalu benar, maka perbuatannya pasti bernilai. Ini penting dikatakan. Makanya orang yang beriman dipastikan dia ihsan. Kalau ihsannya belum muncul, imannya bermasalah. Kalau imannya bermasalah, berarti penyerahan diri total kepadanya belum ada. Maka yang dibawa oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara utuh. Jangan setengah-setengah. Ibarat gelas, setengah gelas diisi bensin, setengah gelas diisi air. Bermanfaat kan? Diminum ke motor hidup nggak? Nah, karena campur air. Diminum manusia sehat nggak? Karena ada bensin.
ada manfaatnya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur-adukan antara hak dan batil. Wa taquluna al-haqqa, jangan sembunyikan kebenaran sedang kamu baca kitab. Terlanjutkan. Nah, secara terminologi berarti pembenaran dan pengakuan yang mendalam akan adanya Allah, adanya makhluk Allah yang bernama malaikat, adanya kitab-kitab Allah, adanya Rasul-Rasul Allah, adanya hari akhir, dan adanya qada dan qadar. Nah, adanya Allah membuat dia tidak berani berbuat macam-macam karena Allah Maha Mulia. Itu kuncinya yang disebut dengan muraqabah. Tadi kan, sallallahu beribadah pada Allah, sallallahu melihat Allah. Kamu akan mengenal Allah, tapi ketahuilah Allah melihat Allah. Mentalitas kita dilihat oleh Allah sebagaimana kamera CCTV. Makanya orang pada kamera CCTV dia akan hati-hati, betul lah. Karena akan dibantah, betul kan? Dan di rumah kita punya CCTV, ada perasaan apa? Ditinggalin rumah itu, ada perasaan apa? Tenang. Sama dengan ketika kita dirasa diawasi oleh Allah, dua perasaan juga muncul: menjaga, tenang, dan waspada, takut sama Allah karena Allah Maha Mulia. Ini urutannya Islam, iman, ihsan. Nah, pusat kiamat ini penting buat kita, jamaah. Kita nggak usah terganggu dengan hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi nggak? Pasti terjadi nggak? Walaupun kita menyebutkan ciri-cirinya, tapi kita sudah mengatakan yang bertanya lebih tahu daripada yang bertanya. Cuma karena ini mengajarkan kepada sahabat, maka dijawab oleh Rasulullah. Ibu melahirkan tuannya, budak melahirkan tuannya. Orang-orang Badui bertelanjang kaki membangun gedung-gedung ini, makanya dia Dubai, Uni Emirat Arab, semua itu. Gedung tertinggi di mana? Di mana gedung tertinggi? Dubai. Dulu kan pengembaraan domba semua ya. Tidak, kalau sesat. Berarti yang harus kita yakini setiap hari, ada nggak semakin jauh dari kiamat? Ada nggak? Setiap hari justru makin dengan kiamat. Yang menjadi persoalan buat kita, jangan kita ketakutan berlebihan dengan kiamat. Kenapa? Karena Baginda mengatakan semua orang beriman tidak akan mengalami hari kiamat. Kenapa? Karena Baginda mengatakan semua orang beriman sebelum kiamat kubur terjadi diwafatkan oleh Allah semua. Jadi yang mengalami hari kiamat siapa? Orang yang berdosa, orang kufur, orang ahli maksiat, orang musyrik. Itulah yang mengalami hari kiamat. Iza sulsilatil ardu zilzalaha. Tapi fokus kita di mana? Fokus kita adalah jaga iman kita masing-masing agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu dia. Jangan ketakutan dengan tanda kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Iya betul. Berarti kita mesti menyiapkan bekal kita. Apa? Amal soleh. Seharusnya kita termotivasi dengan tanda kiamat semakin banyak beramal. Bukan malah sembunyi, malah ketakutan. Semakin banyak beramal. Makanya kata Baginda al-Kaisu, orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat kematian. Justru kita takut, yang kita khawatirkan adalah kematian kita, husnul atau su'ul. Itu seharusnya. Kiamat pasti terjadi. Ada juga ketentuan. Ya. Makanya adanya yakin kepada yang keenam, adanya qada dan qadar. Saya ingin sampaikan begini kepada jemaah, iman kepada takdir itu sebenarnya adalah wujudnya kebaikan. Wujudnya kebaikan. Kalau dia beriman dengan benar.
Karena bagi orang beriman tidak ada takdir itu yang buruk, walaupun dia tahu ada takdir baik, ada takdir buruk. Karena contoh begini, saya bertanya ke jamaah, disuntik, jamaah nggak punya penyakit apa-apa, disuntik, itu kejadian baik, kejadian buruk? Baik buruk? Tapi jamaah sakit, oleh dokter disatukan, diputuskan, bapak kalau yang sembuh disuntik, itu baik buruk? Walaupun disuntik. Bagi orang beriman, takdir yang buruk itu didapatkan sebagai bentuk teguran Allah, sebagai bentuk agar kita kembali ke jalan Allah. Maka ditegur oleh Allah dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi efek dari iman kepada takdir, dia semakin merapat pada Allah, semakin mendekat pada Allah. Hidup dia sudah selesai ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari kiamat, beriman pada takdir baik dan buruk, sudah selesai. Artinya yang dikerjakan dia apapun, selama niatnya benar, selama caranya benar, hasilnya jangan kau dipikirkan. Karena hasil urusan Allah. Wilayah kita wilayah beramal, wilayah kita wilayah berjuang, hasil terserah Allah. Makanya bagi orang beriman, ketika berhasil hidup mulia, ketika gagal mati syahid. Itu dia. Makanya orang beriman ketika dia mengalami ketidakberhasilan, nggak putus asa. Sekarang banyak mental jelek gara-gara gagal wae, nyari obat nyamuk buat bunuh nyamuk itu, bunuh diri. Ya Allah, ya beriman mentalnya kayak begitu. Patah hati, nyari pohon buat gantung. Kejadian di sini kan Jumat dan tulis jembatan flyover Cimindi. Ada jamaah yang berkata pada saya, Ustaz, bagaimana kata Ustaz tentang orang yang bunuh diri Cimindi? Kenapa ya? Menurut saya itu bebannya terlalu berat sehingga dia tidak kuat menyinggung ujian dari Allah yang ngambil jalan singkat bunuh diri. Kayaknya asik ya, kayaknya simpati ya pernyataannya. Saya bilang, punten, hati-hati akan bicara. Kenapa Ustaz? Berarti akan telah menuduh Allah zolim. Allah beri beban orang yang tak sanggup memikul. Pada Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tak pernah memberikan beban yang tidak sanggup hamba ini. Semua beban yang diberikan Allah pasti sanggup memikul. Masalahnya dia beriman, tidak beriman, itu masalahnya. Dia tak yakin dan yakin dengan Allah, itu masalah. Sehingga dia salah mengambil keputusan, dia salah mengambil kesimpulan. Coba kalau diingati Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk. Ketika mendapat musibah, mendapat yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Kalaupun dia harus mati, matinya dalam keadaan beriman. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayatnya, jangan kamu mati adalah muslim, harus sama surga. Saya baca sebuah hadis kisah sahabat dalam perang matinya bunuh diri. Dia nggak kuat dengan penderitaan, panah banyak, kemudian perpasan pedang juga banyak, nggak kuat dia menahan sakit, dia tancapkan panahnya ke jantungnya dan dia mati.
Sahabat mereka tahu bahwa dia syahid. Rasulullah, kata Rasulullah tidak. Cuma apakah dia masuk surga tidak, itu keputusan Allah dari sahabat Rasul dalam perang Uhud, perang Badar masalah. Sampai itu bisa tak kuat dia dengan menderita luka-luka, dia tak kuat. Kita jadi banget urusan surga nerakanya urusan Allah, jangan diputuskan oleh manusia. Kita bukan melihat kita. Laisa lahu bi'ahkamil hakim. Biarkan Allah yang memutuskan. Ya. Nah, itulah ya. Apapun rukun iman, siapapun yang meyakini maka ia akan selamat dan beruntung, dan barang siapa yang menentangnya maka ia tersesat dulu. Pada hakikatnya malaikat itu mengajarkan kepada kita itu melalui Rasulullah dengan bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni yaumaz saah, hari kiamat. Dan tanya oleh mereka adalah tanda-tanda agar apa? Agar kita mempersiapkan diri kita dengan tiga tadi: Islam, iman, ihsan. Ujungnya orang yang beriman pasti dia berbuat yang do the best, yang terbaik, yang disebut dengan ihsan. Jadi niatnya dia tak pernah berubah, dia berkomitmen. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Setelah itu maka jamaah masing-masing kemampuan jamaah. Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Karena surga diciptakan oleh Allah bertingkat. Lebih banyak tingkat surga daripada tingkat neraka. Surga itu 100, neraka itu cuma 7. Jadi lebih banyak mana orang masuk neraka atau surga? Masuk neraka, karena neraka lebih banyak. Ya kita nih, manusia di dunia berapa miliar sekarang? 7 miliar. Umat Islam berapa? Umat Islamnya cuma 1,9. Berarti sisanya lebih banyak kan? Kalau kufur. Karena dia adalah lubang neraka. Lubangnya ketika Rasul melempar batu 70 tahun kemudian baru nyampe ke dasar. Nah, 70 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 70 kali 1000. Wah ya, dakwahnya luar biasa. Dan orang-orang munafik pun berada pada dasar neraka. Allah mengatakan langsung dalam surat An-Nisa ayat 45. Kita buka An-Nisa ayat 45. Nah ini ya, perhatikan ayat 45. Innal munafiqina fid-darki asfal, berada dasar neraka paling bawah, minan nar, dari api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak ada seorang yang Allah. Jadi orang munafik di nerakanya kekal dan tempatnya paling bawah. Tidak di aspal. Aspal itu bahasa Arab artinya terbawah. Makanya aspal buat jalan raya dapatnya di mana? Jalan tanah kan? Aspal bahasa Arab. Aspal. Dan celaka orang munafik itu syaratnya dia mesti beriman dulu maksudnya. Betul lah. KTP-nya harus sering, tingkah lakunya munafik, udah munafik. Kalau orang kafir tuh jelas dia identitasnya kafir. Berarti peluang untuk munafik lebih besar kita, karena kita mengaku beriman. Makanya kita jaga diri kita dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, dan dengan tanda-tanda kiamat. Insya Allah, kalau jamaah terus bekerja sama dengan keluarga, bekerja sama dengan kaum muslimin, dengan asatidz, dengan guru, dengan syekh, kita bersama-sama. Maka dakwah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum illal ladzina amanu wa amilus solihati
wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, itulah orang yang tidak rugi, selalu mengingatkan, selalu memberikan kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah sudah menguatkan orang-orang seperti itu, insyaallah. Amin. Nah, semangat kita alhamdulillah masuk Islam secara kokokan. Oke? Siap? Siap? Insya Allah, dengan bilang siap itu sombong. Insya. Jadi kalau tanya siap, jawabannya insya. Seizin Allah. Kita minta. Walau ada sesuatu perlu dihadap, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.